Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran IPS. Jika kita kemarin sudah belajar tentang upaya-upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, kali ini kita akan belajar upaya pembangunan kesejahteraan Indonesia di awal masa kemerdekaan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Sebagai negara yang baru merdeka, pemerintah Indonesia juga baru menata perekonomiannya sendiri. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera. Saat itu, ada mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan juga mata uang Djavasban. Pada awalnya, bangsa Indonesia belum dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memberikan pendapatan cukup bagi masyarakat. Harga barang juga mahal akibat adanya inflasi dan juga blokade ekonomi oleh pemerintahan Belanda. Hal itu semakin mempersulit kondisi ekonomi di Indonesia. Maka, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat pada awal masa kemerdekaan. Antara lain, yang pertama yaitu kebijakan untuk mengatasi hyperinflasi. Apa itu hyperinflasi? Adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah hyperinflasi tersebut. Yang pertama, menggunakan pinjaman nasional. Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Melalui program ini, pemerintah merencanakan meminjam ke dunia internasional. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Kepercayaan dunia internasional terhadap negara Indonesia sebagai negara baru ditunjukkan dengan terkumpulnya pinjaman sebesar 500 juta di tahun pertama pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, mengeluarkan uang Republik Indonesia, ORI. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas yang pertama, yang dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia. Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang, dengan kurs 1/1000. Setiap 1000 mata uang Jepang bernilai Rp1 ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarganya hanya boleh memiliki Rp300 dan bagi yang tidak berkeluarga sebesar Rp100. Sejak itu, maka uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian yang ketiga, dengan membentuk Bank Negara Indonesia. Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia.
Masalah tersebut disebabkan peredaran ori dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran uang Republik Indonesia ini dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 atau yang sekarang BNI 46 itu sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djohadi Kusuma pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia atau BNI 46 dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Sebagai direktur diangkat Margono Djohadi Kusuma dan wakil direktur Sabarudin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar uang Republik Indonesia terhadap valuta asing. Kemudian dengan cara menembus blokade ekonomi Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut. Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Kemudian mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Dan yang ketiga yaitu melindungi agar tidak bisa melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing. Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk, sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan diplomasi beras. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000 sampai 400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan kepada Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional. Di samping adalah gambar Sultan Syahrir bersama Perdana Menteri India Nehru. Kemudian yang kedua, dengan membentuk lembaga banking dan trading company. Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha tersebut dilakukan dengan banking dan trading company
atau BTC yang dikenal dengan sebutan Badan Pusat Jual Beli. Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan diwakili Dr. Ong Eng Di yang merupakan ahli hukum asal Manado. BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan keluar ataupun masuk daerah Republik Indonesia. BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor impor. Hasil-hasil bumi Indonesia dibeli BTC dari rakyat. Selanjutnya, barang-barang tersebut diperjualkan ke luar negeri dengan sistem barter. Dari sistem tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh alat-alat keperluan kantor, alat-alat industri, obat-obat, dan perlengkapan militer. Hubungan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai meluas seiring dengan perkembangan BTC. Melalui BTC, pemerintah Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat, yaitu East Branstein Inc. Perusahaan Amerika Serikat tersebut akhirnya mengirimkan kapal Martin Berman untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon. Yang ketiga yaitu membentuk Indonesia Office. Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office atau kantor kedutaan di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan INDOF ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatera dipilih karena Sumatera merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatera merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Wilayah perairan Sumatera yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat. Indonesia Office atau INDOF dipimpin oleh Mr. Utoyo Ramlan dan dibantu Surjono Darusman, Mr. Zairin Zain, dan Taharudin Ahmad dan Dr. Suroso. INDOF bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. Selain itu, INDOF secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya INDOF adalah mengirimkan karet secara diam-diam dari Pelabuhan Belawan Medan menuju Singapura. Kemudian dengan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN yang dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut antara lain adalah John Lee, O.P. Kusno, Ibrahim Saleh, dan Kris Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu dengan konferensi ekonomi. Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946, pemerintah mengadakan konferensi ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian.
Konferensi ekonomi tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat. Dalam konferensi ekonomi tersebut, dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi pengawasan makanan rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BPPPM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik atau Bulog sekarang ini. Keberhasilan penyelenggaraan konferensi ekonomi berlanjut hingga konferensi ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Agenda konferensi ekonomi kedua membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ekonomi kedua tersebut, Wakil Presiden Mohatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Itulah sebabnya anak-anak, ada beberapa daerah atau kota yang memiliki pabrik gula ya, seperti PG Rendeng ataupun di Tegal sana ada PG Jatim Brebes ya, itu, dan juga masih banyak lagi daerah-daerah yang memiliki pabrik gula yang dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat yaitu adanya planning board. Pemerintah Indonesia membentuk planning board atau Badan Perancang Ekonomi. Planning board dibentuk atas usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati rencana pembangunan 10 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda. Kemudian yang kedua, bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. Kemudian yang ketiga, perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. Dan yang keempat, perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda. Yang kelima yaitu Plan Kasimo. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui rencana produksi 3 tahun, yaitu pada tahun 1948 sampai 1950. Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, perluasan kebun bibit dan padi unggul. Kemudian yang kedua, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Yang ketiga, penanaman kembali tanah kosong. Dan yang keempat, pemindahan penduduk atau transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa,
ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Nah, di gambar sebelumnya dan ini tadi adalah gambar dari tokoh Kasimo ya, Iji Kasimo. Kemudian yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan ketua Basyarudin Rahman Motik. Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selain itu, Persatuan Tenaga Ekonomi berupaya melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pedagang yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Ekonomi antara lain Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau, dan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA. Dan yang terakhir yaitu dengan cara rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Program ini diprakarsai oleh Mohatta dan bertujuan mengurangi beban ekonomi negara dalam menggaji angkatan bersenjata serta meningkatkan efisiensi. Program ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, serta aparat ekonomi. Hatta menghendaki adanya tentara yang profesional, sedangkan persoalan politik hendaknya diserahkan kepada negara atau pemerintah. Karena pada saat itu terjadi difungsi, ya, tentara menjadi bagian yang menangani persoalan politik pemerintah, ya, sehingga dianggap kurang profesional. Selain itu, Hatta menghendaki agar tenaga-tenaga produktif dapat diarahkan kepada sektor pertanian. Pada awal revolusi, banyak petani yang kemudian meninggalkan profesinya dengan menjadi tentara atau laskar bersenjata. Kondisi tersebut mengakibatkan sektor pertanian mengalami kemerosotan. Tujuan RERA adalah yang pertama, agar dapat menyalurkan tenaga-tenaga produktif ke bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengefisiensikan angkatan bersenjata dengan adanya rasio 1 senjata untuk maksimal 3 orang agar mampu melakukan operasi-operasi militer yang ofensif. Yang ketiga, membentuk tentara profesional. Yang keempat, menjauhkan tentara dari politik praktis dan mencegah politisasi tentara. Yang kelima, mengatasi krisis keuangan negara dan mengatasi inflasi. Yang keenam, mengembalikan kendali pemerintah terhadap angkatan bersenjata. Yang ketujuh, melakukan penghematan anggaran. Dan yang kedelapan, menggerakkan sektor ekonomi pertanian yang selama ini terbengkalai. Nah, itu tadi adalah anak-anak 7 langkah upaya negara Indonesia dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di awal masa kemerdekaan. Tentunya perjuangan ini merupakan proses yang harus dilalui sedikit demi sedikit sehingga akan menjadi bangsa yang sekarang ini bisa kalian nikmati saat ini. Perlu proses yang amat panjang agar dapat mencapai semuanya itu. Maka dari situ kita sebagai generasi penerus harus turut berjuang nantinya untuk membangun negeri kita. Kita adalah generasi yang akan menjadi penerus dari bangsa negara ini dalam membangun bangsa untuk mencapai cita-cita negara kita. Demikian anak-anak untuk pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian dapat belajar dan jelas dengan video yang sudah dibuat berikut ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.